Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian ya di dalam siklus akuntansi, namanya adalah neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet ataupun kertas kerja. Nah, jadi sebenarnya apa sih neraca lajur itu? Jadi neraca lajur atau biasa disebut dengan kertas kerja itu adalah sebuah daftar yang berlajur atau berkolom ya, yang dirancang untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang benar. Inilah fungsinya. Kan di sini nanti ada laporan keuangannya, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca di sini nanti ada. Itulah sebenarnya fungsinya. Nah, memang pada umumnya bahwa kertas kerja atau neraca lajur ini sebenarnya tidak termasuk dalam dokumen akuntansi yang wajib dibuat. Namun nggak masalah, kita akan coba merancangnya. Bagaimana sebenarnya cara merancang atau membuat kertas kerja menggunakan Microsoft Excel? Yuk kita simak video pembelajaran berikut. Yang pertama, kita mengisi nama-nama akunnya. Nah, untuk nama akunnya itu kita ambil aja dari sheet akun ya. Jadi sekarang sudah berlanjut. Jadi bagi teman-teman yang menonton atau melihat video pembelajaran ini, jika kurang paham bagian-bagiannya, silakan dicek dulu kembali video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Karena ini sifatnya kontinu. Nerancangnya itu memang saling berhubungan. Jadi kita tidak bisa langsung membahas jurnal neraca lajur kalau kita tidak membahas tentang adjustment-nya, neraca saldo, buku besar, ataupun jurnal umum. Oke, jadi itu kira-kira ya teman-teman semua bagi yang mau mengikuti konsep dari siklus akuntansinya. Oke, kita mulai saja. Bagian yang pertama tadi sudah kita bahas, kita akan masukkan dari sini. Dari mana dia? Kita mau masukkan ini, dari mana dia? Itu kita ambil dari sheet neraca saldo, atau sebenarnya bisa juga mengambil dari akun ya. Tapi dalam hal ini kita mengambil dari neraca saldo saja karena di sini untuk datanya sudah lengkap ya. Jadi ini kita copy. Setelah kita copy, kita buka neraca lajur di bagian sheet neraca lajur, lalu di sini dipastekan. Nah, ini dia hasilnya pada saat kita pastekan. Oke, bagian pertama kita sudah isi. Sekarang, bagaimana cara kita memindahkan atau mengambil setiap saldo untuk neraca saldo maupun adjustment. Nah, untuk kedua bagian ini, pengambilan datanya diambil dari masing-masing sheet. Jadi untuk neraca saldo, nanti kita akan ambil setiap saldonya itu dari sheet neraca saldo ini. Kita mau pindahkan. Sedangkan adjustment itu diambil nanti dari sini. Sheet adjustment. Oke. Nah, kita langsung mulai saja ya untuk bagian per bagian. Pertama, neraca saldo. Caranya, di sini kalau kita perhatikan untuk akun kas sampai gedung itu saldonya ada di debit ya teman-teman ya. Maka cara pengambilannya cukup gampang. Kita tinggal klik di sheet debit untuk neraca saldo lalu ketikkan sama dengan. Setelah itu buka sheet neraca saldo lalu dikliklah saldo di sini. Setelah teman-teman klik, jangan kembali ya. Setelah teman-teman klik, langsung enter. Maka itu masuk. Kita ulangi cara pengambilannya. Sekarang untuk piutang, karena ini datanya kan bersumber dari neraca saldo, udah pasti berurut ya. Jadi nggak akan salah posisi dianya. Sama dengan piutang tadi ada di debit juga, sama dengan buka sheet neraca saldo, lalu teman-teman boleh klik nih ada yang namanya saldo di
piutang usaha ini. Setelah diklik, ingat jangan kembali, tapi langsung enter. Masuk dia. Nah, di sini kalau kita perhatikan, saldo debit itu di dalam neraca saldo itu sampai di gedung ya, tetap di debit. Maka cara lebih gampang ini boleh di drag saja file handle-nya sampai gedung ya teman-teman. Drag seperti ini, maka dia secara otomatis masuk. Di drag ya. Jadi fungsi nanti dia untuk menduplikat setiap datanya langsung. Oke, kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya. Akumulasi kita cek. Dia ada di kredit. Mulai dari akumulasi penyusutan kendaraan sampai pendapatan usaha kredit. Maka di sini di bagian sheet saldo kredit, ingat ya jangan debit tapi kredit karena di neraca saldo juga kredit. Maka di sini kita boleh buat sama dengan buka sheet neraca saldo, klik saldo kredit akumulasi penyusutan kendaraan, langsung enter. Masuk dia. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa saldo di kredit itu mulai dari akumulasi sampai pendapatan tadi ya. Maka ini boleh kita drag ya, teman-teman semua. Ini kita drag. Nah, bagi yang nggak bisa melakukan drag seperti ini, silakan di input manual seperti tadi. Ya. Oke, kita lanjut. Beban standarnya memang ada di debit. Jadi udah pasti debit sama dengan neraca saldo, buka atau klik beban gaji, lalu enter. Setelah di enter, ini boleh di drag. Sehingga bagian pertama nanti sudah masuk ini ya. Sudah terisi debit kreditnya, kita akan langsung cek. Kita cek ya. Sama dengan untuk mentotalkannya perintahnya adalah sum. Sama dengan sum, blok semua range-nya mulai dari C7 sampai C23. Tutup kurung, enter. Kalau sudah di enter, kita akan cek kembali. Untuk bagian yang di kreditnya sama juga ya, seperti yang tadi sama dengan sum. Nah, di sini boleh kita lihat bahwa antara debit dengan kredit itu balance ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke bagian adjustment, sama seperti yang tadi adjustmentnya ya. Maka di sini kita boleh cek yang pertama itu adalah beban penyusutan gedung di debit. Berarti kita cari sini beban penyusutan gedung, ini dia. Berarti di sini kita masukkan sama dengan buka sheet adjustment, buka saldo beban penyusutan gedung, enter. Begitu juga dengan temannya. Akumulasi penyusutan gedung. Berarti di kredit ya, akumulasi penyusutan gedung di kredit sama dengan berapa? Maaf, bukan kendaraan tapi gedung. Berapa? Nilainya sama dengan yang tadi. Enter. Yang pertama sudah diinput. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi kendaraan 7.500.000. Beban penyusutan kendaraan ini dia sebesar 7.500.000. Kita akan coba cek 7.500.000 kah dia? Pada apa? Pada akumulasi akumulasi penyusutan kendaraan gedung ya. Ini dia kendaraan, maaf. Ini ada salah sedikit ya. Harusnya ini di sini. Oh ya sudah pas, sorry, maaf. Penyusutan kendaraan di sini akumulasi penyusutan kendaraan ya. Oke, transaksi kedua sudah, kita lanjut ke transaksi yang ketiga.
Beban gaji utang gaji 500.000. Beban gaji ini dia pada utang gaji. Yang berikutnya kembali untuk yang ke D, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 500 juga. Beban perlengkapan pada perlengkapan 500.000. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Yang berikutnya, piutang usaha pada pendapatan 2 juta. Pendapatan. Nah, bagian yang kedua kita sudah selesai untuk mengisi setiap daftar-daftarnya. Di bagian adjustment kita sudah pindahkan ya saldo-saldonya ke dalam kertas kerja ini. Maka seperti biasa boleh kita sum atau kalau mau lebih gampang fill handle yang sebelah ini di drag aja. Seperti ini, tarik. Pas ya, sama. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rumus neraca saldo setelah adjustment. Jadi ini neraca saldo, ingat ini adjustment. Nah di sini ditotalkan berapa neraca saldo, berapa neraca saldo setelah adjustment. Jadi contoh piutang usaha kan di neraca saldo 12 juta, di adjustment 2 juta, sama-sama debit berarti di sini 4 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat perintahnya? Cara membuat perintahnya sesederhana ini, bisa diperhatikan baik-baik. Jadi ketepatan kan kalau ada saldo, ini kita mengisi debit dulu ya, kita cerita tentang debit di neraca saldo setelah adjustment. Nah, cara mengisinya adalah seperti ini. Jika ada saldo debit di neraca saldo, di kreditnya nggak ada, berarti apa? Berarti dia nanti akan ditambahkan debit di neraca saldo ditambah debit yang ada di adjustment dikurang yang ada di kredit. Sehingga langsung saja kita ketikkan di sini. Jadi itu ya kodenya jika debit di sini ini patokan kita. Oke, berarti kita menggunakan kata jika di sini. If, jika, jika apa logical testnya? Tadi sudah kita katakan jika saldo yang di debit yang berisi, tapi di sini ada kata n ya. Kenapa? Nanti kan kita bahas. Jadi jika saldo debitnya yang berisi dan kreditnya kosong. Ini tadi yang menjadi logical test yang pertama kita. Apa yang terjadi jika saldonya ada di debit? Maka yang terjadi adalah titik koma value if true. Oh ya, teman-teman ingat baik-baik jika komputer teman-teman menggunakan settingan yang berbeda, pengaturan yang berbeda, ini boleh dilihat ya. Teks info punya saya itu pakai titik koma, mungkin punya teman-teman bisa pakai koma, itu silakan diikuti, berarti ganti jadi koma. Itu diingat baik-baik ya. Oke, kita lanjut. Jika debitnya berisi lebih besar dari 0 dan kreditnya kosong, apa yang terjadi? Karena kita masih cerita di debit, yang terjadi adalah tambahkan semua yang di debit. Debit neraca saldo ditambah debit yang ada di adjustment dikurang
kredit yang ada di adjustment. Itulah adanya rumus yang pertama. Titik koma, value if true. Tadi ya, value if false. Selain itu bagaimana? Nah, selain itu berarti kan kreditnya yang berisi. Maka di sini boleh kita ketikkan if jika debitnya yang kosong, kreditnya yang berisi. Apa yang terjadi jika ini? Yang terjadi adalah maaf, di sini kita tetap pakai N ya. Tadi saya lupa, maaf. Kita ulangi lagi untuk yang ini. Yang kedua. Nah, kondisi pertama tadi kan jika debitnya, ini C7 ini debit ya, boleh dilihat di selnya ini ya. Jika debitnya berisi dan kreditnya kosong, maka tambahkan semua yang di debit dikurang yang ada di kredit. Nah, kita akan lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya adalah if jika kita harus tetap pakai kondisi N karena lebih dari satu yang mau diuji nih. Dan menggunakan kata jika. Dan menggunakan kata N ya, dan. Jadi kita pakai N. Nah, jika debitnya yang kosong dan ini ada dan kreditnya yang berisi. Ini berarti kalau saldo normalnya ada di kredit maksudnya ya. Apa yang terjadi jika ini kondisinya? Yang terjadi nilai dari debit 0. Kenapa 0? Kalau ini berarti kondisinya kan saldonya di kredit ini. Berarti nanti dia urusannya di kredit nilainya ya, bukan di debit. Debitnya pasti 0. Titik koma, selain itu bagaimana? Selain itu, ambillah nilai debit di adjustment-nya sendiri. Tutup kurung. Enter. Maka 14.800. Khusus untuk ini, pada saat kita drag atau copy paste bisa ya, ini boleh di drag file handle-nya atau di copy paste juga nggak masalah ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai apa aja sama. Nah, jadi kita ambil satu ini ya, contoh sederhananya adalah seperti ini. Kenapa ini dapatnya dia jadi 14 juta? Secara logika, kita kan ngisi debit, neraca saldonya di debit. Berarti kalau neraca saldonya di debit, berarti tambahkan semua yang ada di debit lalu dikurang dengan ada yang kredit. Jadi 12 juta tambah 2 juta kurang 0, hasilnya 14 juta. Itu tadi ya tujuan dari rumus ini. Oke, kita lanjut yang kredit sekarang. Yang kredit bagaimana? Hampir sama kondisinya dengan debit tadi. Caranya, kita langsung mengetikkan sama dengan. Jadi di sini sekarang ada 4 kondisi yang akan kita masukkan. Yang pertama, jika kita pakai N ya, karena lebih dari satu kondisi yang mau diuji. Jika debitnya lebih besar atau berisi ya, jika debitnya berisi, kreditnya kosong. Apa yang terjadi dari kondisi yang pertama ini? Yang terjadi nilainya 0. Tak usah diambil. Karena apa? Ini kan debitnya yang kosong, debitnya yang berisi. Kita mau ngisi kredit. Ngapain kita ambil? Karena datanya kan debit. Itu dia. Kondisi yang kedua, jika kita pakai N juga kembali, jika bagaimana kalau kondisinya dua-duanya kosong? Berarti jika debitnya masih kosong, kreditnya juga kosong. Apa yang terjadi untuk kondisi yang kedua? Yang terjadi untuk kondisi kedua, nilainya juga 0. Jadi ini sama ya, hasilnya kan sama. Ini nanti teman-teman bisa pakai OR di sini. OR-nya bagaimana? Jika debit berisi, kreditnya kosong, atau dua-duanya kosong. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kita buat aja satu-satu. Bagi teman-teman yang sudah cukup paham untuk membuat penggabungannya, itu bisa pakai atau tambahkan OR nanti dia. Oke. Nah, setelah itu bagaimana?
Setelah itu, kondisi pertama tadi kan, jika debitnya berisi, kreditnya kosong. Kondisi yang kedua, jika debitnya dan kreditnya dua-duanya kosong. Nah, kondisi yang ketiga bagaimana? Jika debitnya kosong, kreditnya berisi. Ini dia. Apa yang terjadi untuk kondisi yang ketiga? Yang terjadi adalah, ingat ini kredit ya, berarti yang terjadi adalah kredit neraca saldo ditambah kredit adjustment dikurang debit adjustment. Yang terakhir bagaimana? Selain itu semua, kalau memang ada pilihan lain lagi, itu kita ambil aja nilainya ini. Kreditnya. Tutup kurung. Oke. Enter. Nah, kita akan drag. Ini dia hasilnya. Jadi, sudah masuk D-nya untuk nilai dari neraca saldo. Setelah adjustment. Berarti penggabungan. Ini sekarang penggabungan dari nilai neraca saldo dan nilai adjustment ya. Muncul sebuah neraca saldo yang baru. Nah, kita akan cek nilainya. Sama ya, sama dengan sum. Jadi, karena sudah ada sebelumnya, boleh di drag seperti ini. Nah, kita cek nih ya, balance. Antara debit dan kreditnya balance. Berarti menandakan bahwa penginputan kita sudah benar. Kalau tidak balance, itu nanti teman-teman boleh cek kembali. Harusnya dia balance nilainya. Tidak mungkin tidak balance. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena saldo neraca saldo, begitu juga saldo adjustment kan balance. Masa sih hasilnya jadi endingnya jadi nggak balance? Kan tidak mungkin. Nah, kita sekarang sudah masuk ke laba rugi. Di sini yang perlu kita ingat baik-baik bahwa di dalam laba rugi yang saldo yang ada atau nilai yang ada itu hanya pendapatan dan beban. Kita ulangi, di dalam baik debit maupun kredit laba rugi, nilai saldo yang di dalam itu hanya ada saldo pendapatan dan beban. Hanya ini aja. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa nanti yang diambil adalah ini? Sekarang bisa boleh diperhatikan bahwa pendapatan dan beban inilah fungsinya nomor akun. Pendapatan dan beban itu dimulai dari jika pendapatan selalu dimulai angka pertamanya adalah 4. Angka pertama. Beban angka pertamanya adalah 5. Sehingga kita boleh memasukkan rumusnya jika yang kita uji adalah nomor akunnya ya. Jika karakter yang di kiri atau jika karakter kiri dari nomor akun yang kita uji kan hanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 gitu ya, hanya 1 digit. Berarti 1. Lebih besar dari 3. Nomor akunnya jika lebih besar dari 3. Jika nomor akun yang di kiri itu lebih besar dari 3, berarti 4, 5, itu kan lebih besar dari 3. Atau nanti sini sebenarnya teman-teman boleh kreasikan lagi. Contohnya, jika karakter yang di tengah sebanyak satu karakter itu adalah, lebih besar sama dengan 4. Itu tergantung teman-teman untuk menggunakan kata-katanya ya. Maka titik koma, ambillah nilai atau saldonya. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, nolkan aja. Tutup kurung, enter. Nah, ini kenapa 0? Karena angka pertamanya 1. 1 itu masih di bawah 3, bukan di atas 3. Nah, ini boleh teman-teman drag seperti ini ya, tarik. Sehingga pada saat nanti teman-teman tarik, hasilnya tuh, yang diambil hanyalah
data saldo yang angka 4 dan 5 saja. Loh, itu kenapa 4 nggak diambil? Jelas nggak diambil dong, karena 4 kan ada di kredit. Yang di debit itu hanya ini, angka beban semua. Oke ya? Nah, jadi sama juga untuk pengambilan kreditnya. Sama dengan if buka kurung, jika karakter yang di kiri dari nomor akun lebih besar 1, maaf, nomor akun 1 lebih besar dari 3. Apa yang terjadi? Ambil datanya. Jika lebih besar 3, ambil datanya. Data kreditnya ya. Namun jika tidak bagaimana? Jika tidak, nolkan. Tutup kurung, enter. Sehingga pada saat nanti kita drag fill handle-nya, seperti ini. Tuh, dia masuk. Ya. Masuk nilainya 19.800.000. Karena apa? Pendapatan itu kan angka pertamanya 4. 4 itu lebih besar dari 3. Kan jelas nampak ya. Jika lebih besar dari 3. 4, 5 itu kan berarti lebih besar dari 3. Maka diambil dah datanya. Nah, sekarang kita coba totalkan. Nah, kalau kita totalkan, kalau kita perhatikan, loh, nggak balance, Pak. Ya, benar. Ini nggak akan balance. Dalam hal ini ya, kenapa nggak balance? Video pembelajaran untuk laporan laba rugi itu akan kita upload di pertemuan berikutnya, tapi di sini kita singgung. Jika pendapatan yang lebih besar daripada beban perusahaan, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut mendapat laba. Itu yang perlu diingat ya. Jadi, jika pendapatan lebih besar daripada beban, berarti perusahaan mendapat laba. Nah, sebaliknya, jika suatu saat beban yang lebih besar daripada pendapatan, berarti perusahaan mendapatkan rugi. Bisa ya kira-kira ya? Nah, karena ini pendapatannya yang lebih besar, ini kan pendapatan ini. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, total beban, berarti perusahaan mendapat laba. Labanya sebesar berapa? Sebesar total pendapatan dikurang total semua beban. Itulah labanya, 2.050.000. Kita masuk ke bagian kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir adalah neraca. Nah, di dalam neraca, video pembelajarannya juga minggu depan akan kita tampilkan. Namun dalam hal ini, ingat baik-baik bahwa neraca atau saldo yang ada di neraca itu adalah saldo-saldo yang hanya masuk, yang hanya harta, hutang, modal. Hanya 3, harta, hutang, modal. Harta digit pertamanya adalah 1, hutang digit pertamanya 2, modal digit pertamanya 3. Berarti sama seperti yang tadi. Kita akan mulai sama dengan if. Jika karakter yang di kiri dari nomor akun lebih kecil dari 4. Di sini kita buat dulu ya, 1 digit lebih kecil dari 4. Apa yang terjadi? Jika memang dia lebih kecil dari 4, ambillah data saldonya. Jadi patokan kita tetap di neraca saldo setelah adjustment ya. Karena ini sudah menjadi pengelola atau sudah dikelola berdasarkan neraca saldo dan adjustment. Oke, kita tetap patokan di sini. Titik koma, selain itu bagaimana? Jika selain itu, nolkan aja. Enter. Tuh, dapat ya. Kita copy. Jadi dari sini dia dapat. Yang dikredit sama juga ya teman-teman ya. Sama dengan jika karakter yang di kiri dari nama akun di bawah 4. Berarti 1, 2, 3.
harta, hutang, modal. 1 harta, 2 hutang. Kalau nomor akun 3 itu adalah modal. Nah, 3-3-nya itu masih di bawah 4 ya. Titik koma, jika iya bagaimana? Ambil saldonya. Selain itu nolkan aja. Enter, 0, copy. Sehingga di sini kita boleh perhatikan. Sehingga di dalam laba rugi dan neraca sudah dibagi-bagi nih. Neraca hanya mengimport atau memasukkan data bersumber dari harta, hutang, dan modal. Bersumber dari harta, hutang, dan modal. Itulah kalau kita mengambil yang bagian ini. Ini dia. Hanya harta dan modal. Sedangkan yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah tuh ini dia. Pendapatan dan beban. Jadi sudah dipisah-pisah di sini dia sekarang. Lalu kita boleh ambil nilainya sum. Kita boleh ambil drag, boleh. Nah, kembali tidak balance, nggak masalah. Modal kan di sini, ini modal 139.500.000. Ingat bahwa setiap laba perusahaan akan menambah modal perusahaan. Setiap rugi perusahaan akan mengurangi modalnya. Maka si 2.050.000 ini kita masukkan. Oh ya, ini tadi lupa ya, ini kita boleh sama dengan sum. Ini kita blok ya, kita totalkan biar nanti nampak seperti ini. Nah, ini udah balance ya, 9898 untuk laba rugi. Nah, sekarang ini si 2.500.000 ini diambil dari mana? Dimasukkan ke mana? Menambah modal, berarti di sisi kredit dia masuk. Setelah itu baru kita totalkan sama dengan sum, buka kurung, kita lihat ini balance 266.550.000. Di mana keuntungannya dari kertas kerja, kita bisa lihat ya, dari kertas kerja, transaksi-transaksi perusahaan tersebut, cukup melihat dari bagian kertas kerja sudah nampak bahwa perusahaan tersebut sudah mendapat laba sebesar detailnya 2.050.000. Di mana 2.050.000 itu akan menambah modal. Jadi total modalnya ya ini, total modal dan hutangnya ini. Sebelumnya 264. Oke, nah demikianlah untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita yang membahas tentang kertas kerja atau worksheet atau biasa disebut dengan neraca lajur bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.